Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester atau PAS. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, semester yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada video pembahasan soal-soal, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita mulai dari bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Tingkatan taksonomi yang paling banyak memiliki persamaan ciri adalah titik-titik. Pilihannya A. Famili, B. Genus, C. Divisio, dan D. Spesies. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu spesies. Soal nomor 2. Cabang biologi yang mempelajari tata cara klasifikasi pada makhluk hidup disebut titik-titik. Pilihannya A. Botani, B. Ekologi, C. Taksonomi, dan D. Embriologi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu taksonomi. Selanjutnya soal yang nomor 3. Manakah ciri makhluk hidup yang mendeskripsikan gambar berikut? Jadi di situ perhatikan gambarnya, ada gambar dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Alat berkembangbiakan berupa biji dari tumbuhan melinjo, pakis haji, dan pinus berturut-turut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A. 1, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 3, C. 4, 2, dan 1, dan D. 4, 3, dan 1. Maka jawabannya adalah D. 4, 3, dan 1. Jadi nomor 4 itu adalah biji dari tumbuhan melinjo. Untuk yang 3 itu biji dari tumbuhan pakis haji, dan nomor 1 itu adalah dari tumbuhan pinus. Soal nomor 4. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk titik-titik. Pilihannya A. Melakukan penelitian ilmiah makhluk hidup, B. Menyederhanakan cara mengenal makhluk hidup, C. Membuat data jumlah tumbuhan hewan, dan D. Mengetahui pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu menyederhanakan cara mengenal makhluk hidup. Soal nomor 5. Setiap makhluk hidup menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Apa fungsi oksigen dalam tubuh makhluk hidup? Oksigen itu adalah O2. Pilihannya A. Melangsungkan hidup, B. Memproduksi sel, B. Memproduksi energi, C. Untuk membantu proses ekskresi, dan D. Untuk pertumbuhan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk memproduksi energi. Soal nomor 6. Untuk memperoleh makanan, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa sebutan untuk makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri? Pilihannya adalah A. Makhluk hidup autotrop, B. Makhluk hidup heterotrop, C. Makhluk hidup anaerob, dan D. Makhluk hidup aerob. Maka jawabannya adalah A, yaitu makhluk hidup autotrop. Soal nomor 7. Dinda melihat sekelompok tumbuhan putri malu lalu menyentuh bagian daun dengan jarinya. Tiba-tiba daunnya menutup. Apa yang dapat disimpulkan Dinda melihat tersebut? Pilihannya A. Tumbuhan dapat bergerak, B. Putri malu tidak tahan terhadap sentuhan, C. Makhluk hidup membutuhkan ruang gerak yang luas, dan D. Makhluk hidup memiliki kemampuan merespon terhadap suatu rangsang. Maka jawabannya adalah D, yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan merespon terhadap suatu rangsang. Soal nomor 8. Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau ditunjukkan oleh gambar berikut. Di situ ada gambar di pertumbuhan di tempat terang dan di tempat gelap. Faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut? Pilihannya A. Suhu, B. Cahaya, C. Air, dan D. Media. Maka jawabannya adalah B, yaitu cahaya. Karena di situ pertumbuhannya perbedaan di tempat gelap dan di tempat yang terang. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar tanaman dibungkus oleh plastik pada bagian atasnya.
maka akan muncul uap air. Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri titik-titik, pilihannya A bergerak, B menerima dan mereaksi rangsang, C memerlukan makanan, dan D mengeluarkan zat sisa. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengeluarkan zat sisa. Soal nomor 10. Seorang siswa mengamati makhluk hidup menggunakan mikroskop dengan ciri-ciri tumbuh tersusun benang-benang halus atau hifa dan memiliki spora. Makhluk hidup tersebut termasuk dalam kingdom titik-titik. Pilihannya A plante, B fungi, C protista, dan D monera. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu fungi. Soal nomor 11. Organisme yang termasuk kingdom monera adalah titik-titik. Pilihannya A bakteri, B alga, C protozoa, dan D fungi. Maka jawabannya tepat adalah yang A, yaitu bakteri. Soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1 heterotrop, nomor 2 saprofit, nomor 3 prokariota, nomor 4 eukariota, yang nomor 5 tidak berklorofil, dan yang ke-6 metagenesis. Berikut ini merupakan ciri-ciri jamur kecuali. Pilihannya A1 dan 2, B2 dan 4, C3 dan 6, D5 dan 2. Maka untuk jamur kecuali adalah 3 dan 6, yaitu prokariota dan metagenesis. Soal nomor 13. Tumbuhan paku yang menyerupai tumbuhan lumut daun sebagian sebesar epifit adalah titik-titik. Pilihannya A Psilotum dunum, D Equisetum sylvaticum, C Adiantum scuneatum, dan D Selaginella caudata. Maka jawaban yang tepat adalah Psilotum nudum, atau disebut paku lumut. Soal nomor 14. Yang menunjukkan tingkatan takson ordo adalah titik-titik. Pilihannya A spermatophyta, B papilionaceae, C gingiberales, dan D dicotyledone. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu gingiberales. Soal nomor 15. Ilmuwan yang mendapatkan julukan sebagai bapak klasifikasi adalah titik-titik. Pilihannya A John Ray, B Carolus Linnaeus, C Robert Whittaker, dan D Aristoteles. Maka jawabannya adalah B, yaitu Carolus Linnaeus. Soal nomor 16. Dalam satu ekosistem terdapat beberapa komponen berikut: 1 padi, 2 elang, 3 tikus, 4 bakteri, 5 air, 6 cahaya matahari. Dari komponen tersebut yang merupakan komponen abiotik adalah titik-titik. Pilihannya A2 dan 4, B2 dan 5, C3 dan 6, dan D5 dan 6. Jadi komponen abiotik itu artinya 5 dan 6. Komponen yang tidak hidup yaitu air dan cahaya matahari. Soal nomor 17. Urutan proses perpindahan energi dari dalam ekosistem adalah titik-titik. Pilihannya A matahari, tumbuhan, dan hewan. Kemudian B tumbuhan, hewan, matahari, C matahari, tumbuhan, hewan, dan D hewan, matahari, dan tumbuhan. Maka jawabannya adalah C matahari, tumbuhan, kemudian hewan. Nomor 18. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 2 wilayah, yaitu fauna wilayah barat atau orientalis dan fauna wilayah timur atau australis. Keunikan hewan-hewan yang termasuk tipe orientalis adalah titik-titik. Pilihannya A tidak terdapat spesies kera, B terdapat berbagai hewan endemik, C spesies mamalia berukuran tubuh besar, dan D terdapat berbagai jenis burung dengan warna yang indah dan beragam. Jawabannya adalah C spesies mamalia berukuran tubuh besar. Soal nomor 19. Hubungan yang terjadi seperti pada burung yang memangsa belalang sebagai makanannya disebut hubungan titik-titik. Pilihannya A predasi, B kompetisi, C komensalisme, dan D netral. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu predasi. Soal nomor 20. Secara umum metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Tempat pelindungan dan pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya adalah titik-titik. Pilihannya A Suaka Marga Satwa, B Cagar Alam, C Taman Nasional, dan D Penangkaran. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu penangkaran. 21.
Bakteri dan jamur mendapatkan energi dari makhluk hidup yang sudah mati. Oleh karena itu, bakteri dan jamur berperan sebagai titik-titik di dalam komunitas. Pilihannya A. Produsen, B. Konsumen, C. Dekomposer, dan D. Detritivor. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu dekomposer. Soal nomor 22. Urutan satuan ekosistem dari yang paling besar adalah titik-titik. Pilihannya A. Biosfer, ekosistem, populasi, komunitas, kemudian terakhir adalah individu. Yang B. Biosfer, komunitas, ekosistem, populasi, terus individu. Yang C. Biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, individu. Dan yang D. Biosfer, populasi, komunitas, ekosistem, individu. Maka jawabannya adalah C, yaitu biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Ini dari yang paling besar ke yang paling kecil. Soal nomor 23. Bagian dari suatu piramida makanan yang mempunyai massa terbanyak adalah titik-titik. Pilihannya A. Konsumen puncak, B. Konsumen pertama, C. Konsumen kedua, dan D. Produsen. Maka yang paling banyak itu adalah yang D, yaitu produsen. Soal nomor 24. Berikut yang tidak mengalami siklus adalah titik-titik. Pilihannya A. Nitrogen, B. Karbon dioksida, C. Energi, C. Air, dan D. Energi. Maka jawabannya adalah D. Energi. Jadi energi itu tidak mengalami siklus. Soal nomor 25. Proses yang terjadi pada rantai makanan adalah titik-titik. Pilihannya A. Siklus energi, B. Penambahan energi, C. Pengurangan energi, dan D. Perpindahan energi. Maka yang terjadi adalah D, yaitu perpindahan energi. Soal nomor 26. Salah satu perbedaan antara produsen dan konsumen adalah titik-titik. Pilihannya A. Konsumen dapat berfotosintesis sedangkan produsen tidak. B. Produsen terdiri atas beberapa tingkat sedangkan konsumen tidak. C. Konsumen biasanya tumbuhan sedangkan produsen berupa plankton. Yang D. Produsen mampu membuat makanannya sendiri sedangkan konsumen tidak. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D, yaitu produsen mampu membuat makanannya sendiri sedangkan konsumen itu tidak. Soal nomor 27. Suatu kelompok makhluk hidup dapat dikatakan populasi jika titik-titik. Pilihannya A. Didukung makhluk tak hidup, B. Ada proses memangsa, C. Terdiri atas makhluk hidup sejenis, dan D. Terdapat adilan energi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Terdiri atas makhluk hidup yang sejenis. Itu dikatakan populasi. Soal nomor 28. Belalang yang memakan rumput adalah interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan. Interaksi ini disebut titik-titik. Pilihannya A. Kompetisi, B. Predasi, C. Herbivori, dan D. Simbiosis. Jadi ini termasuk ke dalam yang C, yaitu herbivori. Soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayam berperan sebagai konsumen titik-titik. Jadi ayam itu pertama dari rumput atau dari pohon dia dimakan oleh ulat. Ulat kemudian dimakan oleh ayam. Jadi ayam itu termasuk yang B, yaitu konsumen yang kedua. Konsumen yang pertamanya adalah ulat. Soal nomor 30. Hubungan dua makhluk berikut yang termasuk simbiosis komensalisme adalah titik-titik. Pilihannya A. Benalu yang hidup di pohon, B. Cacing perut pada tubuh manusia, C. Kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga, dan D. Tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Jadi komensalisme itu salah satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Kalau benalu yang hidup di pohon dan cacing perut yang pada tubuh manusia itu disebut parasitisme. Sedangkan komposisi kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga itu mutualisme, artinya dua-dua pihak diuntungkan. Jadi jawabannya adalah yang D, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon itu termasuk dalam simbiosis komensalisme. Selanjutnya pada bagian berikutnya yaitu halaman nomor 31, itu berarti kita mengisi atau soal esai. Tuliskan urutan takson dari yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Jadi urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu yang pertama di kingdom atau kerajaan dan regnum di
atau dunia. Kemudian filum atau divisio. Yang ketiga adalah kelas. Yang keempat ordo atau bangsa. Yang kelima familia. Yang keenam genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Selanjutnya soal nomor 32. Jelaskan karakteristik khas dari kingdom Monera. Nah, jawabannya adalah karakteristik yang khas Monera yaitu prokaryotik. Terus yang kedua tidak memiliki organel, yang ketiga mikroskopis, yang keempat uniseluler ataupun multiseluler, yang kelima memiliki dinding sel, yang keenam memiliki DNA sirkuler, dan yang ketujuh kosmopolitan atau dapat ditemukan di mana saja. Dan yang kedelapan adalah reproduksi secara vegetatif atau membelah diri atau juga fragmentasi. Selanjutnya soal nomor 33. Apa yang dimaksud dengan individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer? Jadi individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Kalau komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Kemudian ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling memengaruhi. Selanjutnya bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Sedangkan biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Soal nomor 34. Sebutkan jenis-jenis interaksi komponen ekosistem. Jawabannya adalah kompetisi. Yang pertama kompetisi, jadi suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlibat. Yang kedua, predasi, hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Yang ketiga, herbivori. Herbivori itu adalah interaksi yang melibatkan antara herbivora dan produsen. Kemudian simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis terbagi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dan soal nomor 35, sebutkan kegiatan manusia yang dapat memengaruhi ekosistem. Nah, maka jawabannya adalah pertanian dan produksi pangan. Misalnya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pertanian monokultur, penggunaan bibit unggul. Terus yang kedua kerusakan habitat, yang ketiga polusi, yang keempat konservasi. Misalnya penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, dan pengolahan limbah dan penghijauan. Demikianlah video pembahasan untuk soal PTS PAS IPA kelas 7 semester yang kedua kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.